Cek, suara kita akan segera terdengar. Dan ini sudah live, suara kita udah terdengar ya Pak Dudung? Suara saya gimana Pak? Kita akan coba dengan kita tes ya, kita cek apakah suara sudah cukup baik. Karena untuk mengkonfirmasi suara ini memang perlu ada pihak ketiga yang mendengar sih. Kita lihat apakah sudah bisa kita dengar baik-baik. Nah ini dia suara kita. Ada, oke siap Pak Dudung ya. Masuk ya suara saya juga? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat malam ini tanggal akhir bulan ya, akhir tahun ini. Akhir tahun Hijriah 1444 Hijriah. Di hari Jumat terakhir maksudnya, di bulan Dzulqa'dah. Maaf Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Habis hajian kan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Saya bersama dengan salah seorang yang baru saja sangat fresh, yang masih segar, baru datang dari liburan atau cuti di Indonesia. Yaitu salah satu pendiri atau mungkin pendiri pertama ya yang dikenal satu komunitas yaitu Koperasi Usaha Bersama AMC. Bapak Dudung Abdul Mukti. Nah, ini dia orangnya. Selamat datang Pak Dudung di Damam. Ahlan bik Pak Jalal. Gimana kabarnya? Sehat Baik, ya? alhamdulillah sehat. Kayaknya semakin memutih rambutnya. Ya luar biasa. Ini tandanya alive gitu ya. Tandanya hidup Alive, hidup. dan menunjukkan kematangan Nah, dewasa. seperti Masya itu. Allah. Ya, memang dari dulu Pak Dudung udah dikenal ya sebagai aktivis yang malang melintang di dunia PMI, terutama di wilayah timur ya, Al-Hasa, Damam dan sekitarnya. Dan malam ini saya sengaja mengundang beliau di podcast Indo Saudi karena disiarkan di Facebook, dan semoga rekan-rekan PMI yang sekarang sudah bebas dari aktivitas pekerjaan kewajibannya bisa ikut menyaksikan, berpartisipasi, karena kita ingin membincangkan satu hal yang paling krusial yang bahkan ke Arab Saudi itu memang tujuannya untuk ini, yang terkait dengan uang, dengan fulus. Dan Pak Dudung ini kan kita kenal sebagai salah seorang pengurus, masuk ketua, dan memang juga pendiri dari Koperasi Usaha Bersama AMC. Baik, saya tidak memperpanjang pembukaan, saya akan mulai dulu dari menyapa Pak Dudung dengan sebuah pertanyaan nih Pak Dudung. Apa sih AMC itu? Atau QB AMC itu apa? Silakan Pak Dudung dijawab. Paling saya menjelaskannya dari awal berdirinya aja ya berarti ya. Tapi jangan panjang-panjang. Oke, Singkat, secara singkatnya padat. lah, secara singkatnya. QB AMC ini awalnya ya awalnya kan kita beberapa orang teman gitu ya di PMI di Al-Hasa khususnya itu kita sering kumpul-kumpul, kemudian ada semacam kebutuhan yang sama. Kebutuhan sama itu khususnya dari sisi keuangan biasanya ya. Nah waktu itu kan kita suka saling meminjam satu sama lain gitu, dari si A pinjam ke si B, ternyata si B juga pinjam ke si C, dan begitu muter gitu seperti itu. Pada saat butuh si A butuh, uangnya ada di si C gitu kan. Nah maka kemudian kita berpikir, udah sekarang jangan kita saling meminjam ke saling teman lah, kita pinjam ke satu titik gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian akhirnya setelah kita sepakat, terbentuklah awalnya mungkin macam beragam, kemudian lah kita bentuk namanya QB AMC gitu ya, Koperasi Usaha Bersama AMC gitu. Nah, setelah berdiri, setelah terbentuk wadah tersebut, maka teman-teman yang suka ngumpul itu semuanya tuh nggak minjem ke si A ke si B, langsung ke QB AMC gitu. Kita memusat gitu ya, diwadahi oleh satu lembaga, oleh satu wadah lah ya, wadah. Nah seperti itu. Nah, dikasih nama namanya QB AMC gitu. Kependekan dari apa itu? Koperasi Usaha Bersama gitu ya. Koperasi Usaha Bersama AMC. Nah, untuk awalnya sih kita AMC ini kan kita Al-Hasa Migran Community gitu ya. Ternyata selang berjalan itu ternyata kan
peminat atau anggotanya itu tidak hanya dari Al-Hasa ternyata kan. Bertambah ya dan Ya, berkembang. bertambah. Masya Allah. Ada juga yang dari Daman, kemudian ada juga yang dari Jeddah, Oh, kemudian sampai ke wilayah barat juga? ada Jeddah. Tapi kan kita hanya faktor kedekatan gitu ya. Karena kenal ya. Betul, dan kita percaya mereka. Dan kemudian oke, yuk masuk aja. Dan mereka gabung. Kemudian dari Riyadh juga seperti itu. Itu awal-awalnya ya seperti itu. Sekarang bagaimana dengan berjalannya waktu, aktivitas yang sudah berjalan dan kegiatannya? Pada perjalanan di awal tuh emang sih luar biasa ya. 2017, 18 sampai 2019. Itu kita bisa dikatakan bisa dikatakan ada keuntungan ya. Tetapi keuntungan tersebut sih emang kita tidak memberikan berupa uang, berupa bagi hasil ke anggota, tapi kita memberikan cenderamata atau merchandise ke anggota itu. Kita kasih kaos koperasi secara gratis kayak gitu. Dan kemudian tujuan awal juga kan ini dari PMI, oleh PMI dan untuk PMI. Untuk PMI. Seperti PMI itu. itu apa? Pekerja Migran Indonesia. Ya. Makanya beberapa kali juga BMC itu mensupport kegiatan-kegiatan PMI. Bahkan yang di Jeddah juga kita support, yang di Riyadh juga kita support. Meskipun sumbangsi ya dari Kuba nggak seberapa, tetapi itu bukti bahwa kita sebetulnya ada kontribusi lah dalam acara atau kegiatan untuk PMI. Ya, Seperti itu. jadi salah satu bentuk kontribusi Kube untuk PMI diantaranya ikut serta ya dalam beberapa event-event PMI yang ada di Arab Saudi. Saudi. Baik, sekarang saya ingin lebih dalam lagi nih Pak Dudung. Kalau Kube ini memang dibuat atau wadah untuk Sambil ngeteh ya nggak apa-apa. Ngopi atau maaf. Ini jahe kopi nih. Jahe kopi. Oh, ini salah satu produknya Kube juga atau gimana nih? Mau di endorse Jahe juga kopi ini maksudnya ini bisa dikatakan mitra ya. Kita mitra dengan UMKM yang ada di Indonesia. Oke, stop dulu. Saya belum ke sana. Saya pingin satu-satu silakan. kita runut ya. Karena kalau udah loncat ke sana. Tadi ada pertanyaan soalnya. Iya. Jadi pertama saya ingin tahu sih produknya apa saja dari Kube ini, apa yang bisa yang bisa membuat menjadi manfaat buat anggotanya. Dan juga untuk selain anggota atau mungkin hanya anggota saja, silakan dijelaskan, Pak. Bisa dikatakan kalau produk atau layanan QBMC ini tercipta atau dibuat itu untuk kebutuhan anggota gitu ya, berdasarkan kebutuhan. Contohnya apa? Contoh pertama kali kan hanya masalah pinjam meminjam uang. Oke. Itu ya. Sekarang ada itu dilakukan. Itu berjalan ya sampai sekarang. Itu berjalan. Jadi pinjam meminjam uang tanpa bunga. Pinjam maksudnya anggota meminjam uang ke koperasi ya. Betul. Koperasi Kube ini bisa memberikan pinjaman kepada anggotanya. Bisa nggak ribuan real? Kita pernah memberikan, tapi jujur emang ini sangat terbatas ya, karena kita juga cukupnya masih kecil. Paling besar kita pernah meminjamkan hanya diangkat sekitar 3.000-an. 3.000 untuk kebutuhan anggota. Itu kebutuhan anggota. Harus anggota ya? Harus anggota. Terus nanti kembalikannya berapa? Tetap 3.000 atau seperti bank harus nambah? Tetap 3.000. Masya Allah. Jadi tanpa ada bunga ya? Tidak ada bunga. Nggak ada riba ini? Tidak ada penambahan seperti itu. Terus pengembaliannya berapa lama? Kalau sebetulnya gini ya Pak. Ini sifatnya urgent, jadi pinjaman urgent. Jadi pada saat dia meminjam tuh karena emang benar mendesak, ya betul. Dan kita berikan dengan tenggang waktu pada saat dia gajian harus kembali. Harus jadi kembali. Satu kali pembayaran saja. Betul. Karena Tetapi itu untuk angka yang di bawah mungkin yang mereka mampu berdasarkan gaji ya. Tapi ada juga sih beberapa kali yang seperti yang kita kasih pinjam 3.000 ya. Itu kita buat kesepakatan. Tetap kita kasih waktu yang agak lebih longgar. Maksimal di angka 3 bulan sih. Karena memang gaji juga. Peminjaman ini, uang yang dikasih pinjam itu memang yang urgent, yang butuh, darurat ya. Dan benar-benar ada alasannya. Dan kita, maaf ya, kita harus tahu, pengurus harus tahu what for, jadi untuk apa uang tersebut. Oke, jadi ada kriterianya, ada persyaratannya. Pasti yang paling utama adalah harus anggota dari koperasi. Harus anggota. Kalau bukan anggota nggak bisa minjem uang ya. Mohon maaf. Nggak bisa. Jadi kalau mau minjem nih teman-teman, silakan daftar jadi anggotanya. Tapi tentunya pinjam uang ini jangan digampang-gampangkan ya. Karena utang piutang ini nggak mudah. Apalagi zaman sekarang nih sudah rame ya, tipu-tipu. Jadi kalau pinjam uang bisa dan difasilitasi oleh koperasi usaha bersama Kube,
ada syarat-syaratnya, nanti lebih lanjutnya bisa lah kontak langsung ke nomor nanti ya Pak ya. Selanjutnya nih, pertanyaan berikutnya Pak Dodong. Saya masih banyak nih sebenarnya list yang akan ditanyakan, tapi waktu kita terbatas. Tadi kan Pak Jal menanyakan mengenai layanan atau produk Kube ya. Iya. Nah kan berjalan waktu, pertama kali anggota itu hanya berkebutuhan dalam meminjam uang, gitu ya. Nah kemudian dalam perjalanan waktu, kemudian kita pernah mendapati anggota seperti ini, Pak punya pulsa nih, kita butuh pulsa Indonesia seperti itu. Oke, cuman karena satu jaraknya jauh dan dia nggak punya uang, sedangkan dia butuh pulsa Indonesia untuk dikirimkan ke Indonesia ke anaknya, ke keluarganya, kita support, kita memberikan layanan tersebut. Jadi ini produk kedua. Kita menjual soalnya. Menyediakan pulsa bagi anggota Kube. Pulsa Indonesia dan Saudi. Pulsa Indonesia dan Saudi. Harganya gimana, bersaing atau agak sedikit mahal? Agak sedikit mahal. Karena bisa dikredit juga bayarnya. Jadi ini polanya kita bond ya. Pas misalkan Kredit dia ya. Pertengahan bulan atau awal bulan, dia butuh pulsa, kita kasih bayar pada saat dia gajian. Orientasi semua kredit gajian berarti ya. Jadi soalnya pinjam lah gitu. Atau apa namanya sebutnya ya? Utang pulsa ya. Utang, tapi ini jadi kalau tadi kan minjam uang cash, bentuknya benar-benar fisik uang. Kalau ini minjam bentuknya pulsa. Kita barang soalnya ya. Kita ada produk gitu. Terus nanti dibayarnya bisa di lain waktu atau ketika gajian. Betul. Itu yang kedua. Sebelum itu tuh kan kita sepakati dulu. Contoh misalkan, Pak, saya butuh pulsa 50 real ya. Kita sediakan, kita ada, silakan mau pakai tapi dulu. harganya sekian. Kita ada Berapa? kita jual. Kira-kira berapa selisihnya? Ada kalau misal punya 10 real? Per 10 real itu 1 real. Oh, berarti buat keuntungan Kube 1 real. Masih wajar karena di Bakola juga kita belinya juga lebih. Betul. Jadi Jadi pas, gitu. contoh misalkan sekarang yang 20 real ya, itu kan harga dari Bakola 23. Itu harga standar umum ya. Nah kita tambahin 22 real Pak, jadi 25 kita jual. Ya, masih masuk akal dan logis karena itu keuntungan yang diambil oleh Kube dan enaknya lagi bayarnya bisa nyicil. Bayarnya pada saat dia gajian baru bayar gitu. Nikmat banget tuh. Jadi kenapa? Karena kan Pak, kadang-kadang ada yang butuh pulsa jam 12 malam. Dia kan nggak mungkin keluar ya, keluar rumah kayak gitu. Atau ada lagi yang di luar kota pas kebetulan susah ke Bakola jauh, bisa hubungin Kube silakan. Apalagi teman-teman PMI kita yang di rumahan ya, yang mungkin susah untuk keluar rumah. Cukup dengan WhatsApp, kirim pesan ke koperasi, tolong dong isiin nanti bayar pas gajian gitu kan. Wah, mantap. Catatan asal dia itu anggota. Ya, pasti. Ini kita bicara fasilitas atau produk yang diberikan oleh Kube ini pasti untuk anggota. Untuk anggota. Ya, karena ini memang kalau dibuka lepas bebas ya nanti susah ya dalam monitoringnya dan kontrolnya. Selanjutnya apa lagi? Itu baru 2 itu produknya. Produk yang ketiga apa? Nah ada itu perjalanan lagi kan. Ada teman yang baru datang dari Indonesia. Ya. Kemudian dia punya rupiah, punya uang rupiah real gitu ya. Apa namanya fisiknya. Kemudian dia ingin butuh real. Nah kita layanin. Kita layanin. Dia bawa rupiah ya? Iya. Silakan datang ke Kube. Kita tukar ya dengan real dengan nilai sekian. Kamu setuju? Kesepakatan ya. Ada sepakat baru kita kasih realnya. Di situ kita ada administrasi sih ya, 5 real sampai 10 real paling seperti itu. Pertukaran uang, kurs ya yang kurs dinilai. ya, kurs. Ya. Oke. Jadi orang yang butuh rupiah di Saudi itu bisa juga difasilitasi disediakan oleh Kube. Betul. Masya Allah. Terkadang ada juga sih yang 1-2 orang pernah ada yang cuma 1 kali pengalaman ya, dia punya dolar gitu. Oh iya. Ya, cuman dikit. Ya udah kan daripada kebuang kemana nggak jelas katanya. Udah bisa nggak ditukar ke Kube? Silakan nggak apa-apa. Gitu. Oke, cakep tuh. Jadi menyediakan segala macam jenis PMI layanan untuk PMI. Untuk anggota. Kalau kita butuh rupiah di Indonesia, uang realnya di sini bisa nggak kita tukar ke? Itu bisa. Kita support. Iya. Misalnya saya punya 1.000 nih. Betul. Tapi saya pengen jadi uang rupiah ke rekening bank saya di Indonesia. Boleh nggak? Bisa nggak? Itu Kube bisa melayani. Oke. Bisa melayani. Berarti kursnya juga bagus. Kursnya tetap nanti kursnya kita ada kurs dari kita ya. Ada kurs dari kita dan tetap kita juga ada kesepakatan. Dia bersedia dengan kurs kita ya kita layani. Ada biaya bukan transfer, jadi biaya tukar uangnya, administrasinya. Ada bisa dikatakan mungkin semacam ongkos kirim ya. Atau gitu. mungkin bisa dimasukkan juga ya Pak Dodong ya. Biasa. Biaya itu dimasukkan ke dalam kurs. Jasa penukaran itu ada. Oh, jasa penukaran ya. Boleh ya, bisa ya.
kira-kira bersaing nggak dengan tempat lain yang kita bisa tukar ke misalnya ke money changer gitu? Untuk anggota sih insya Allah mungkin kita coba Lebih memberikan kompetitif ya kompetitif untuk anggota kursnya ya. betul seperti itu. Sebab untuk masalah penukaran uang rupiah, misalkan dia punya realnya di Saudi apa ya, dan kemudian ingin ditukar dengan rupiahnya di Indonesia, itu mungkin non anggota juga bisa Pak. Oh bisa ya, Bisa ya. terbuka ini ya. Terbuka untuk penukaran itu ya. Tapi kan Juga bisa karena real ya cash ya, nggak betul boleh cash. ditunda ya. Nggak boleh ditunda. Itu kita nerima. Tapi bedanya anggota dengan apa tadi non anggota pasti jasa pengiriman jasa penukaran itu berbeda ataupun ada juga bisa aja kurs juga mungkin berbeda. Nah ini teman-teman yang Kayak gitu. kesulitan merupiahkan realnya. Jadi real di sini supaya dapat rupiah di Indonesia ditukerin gitu ya, nanti dapat fasilitas atau disediakan oleh Kube AMC. Jadi nggak usah sederhananya begini Pak, karena kan tujuan awal ini ada tuh untuk kita sebagai PMI gitu ya. Jadi mungkin kita bisa diobrolkan lah apa sih kebutuhan keperluannya dari sisi keekonomian atau finansial ya seperti itu mungkin, atau kebutuhan dari hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ya ini salah satu ide kreatif ya dan solusi bagi teman-teman yang memang mendapatkan kesulitan tadi. Pertama ketika kita pengen pulsa, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan Butuh uang mendadak misalnya. ya misalkan gitu. Itu bisa pinjam. Gajian masih 10 hari nih, gajian masih 10 hari kan kayak gitu. Uang butuh sekarang gitu kan. Nah itu bisa Nah pinjam. itu bisa pinjam. Syaratnya anggota dulu ya. Iya. Terus yang kedua kalau butuh pulsa susah ke toko atau beli pulsa Jam 1 malam, jam jauh 12 repot. malam, Nah, udah minta aja ke Kube, tolong dong kirimin pulsa sekian nanti dibayarnya pas gajian. Yang ketiga kalau pengen dapat uang rupiah di Indonesia di sini ya, di Saudi biasanya kan kalau mau cuti butuh rupiah ya. Iya, betul. Nah, itu juga insya Allah disediain ya fasilitasi Bisa, ya? diakomodir oleh Kube. Yang keempat tadi kalau butuh uang rupiah di Indonesia pun kita punya real di sini, butuh uang di Indonesia, tukar aja ke Kube nanti ditransfer ke rekening yang ada di Indonesia. Jadi untuk penukaran uang ini maksudnya seperti seolah jasa membantu PMI untuk menukarkan uang Pak, seperti itu ya. Benar. Seperti itu. Misalkan kan seperti contoh PMI Al-Hasa gitu, jauh ke Khobar, sedangkan tempat penukaran itu kebanyakan di Khobar ya. Nah, itu kan bisa dibantu gitu, seperti itu. Jadi ada biaya tersebut lah untuk ongkos seolah jasa ya untuk apa namanya? Jasa menukarkan uang gitu. Nah, yang kelimanya nih kira-kira ada nggak kita mau butuh barang nih di Jarir, di Ekstra atau di toko-toko yang ada di Saudi ini, Ya. tapi tolong dibeliin sama Kube, artinya kredit barang gitulah. Betul. Bisa nggak fasilitas itu disediakan juga ada Justru Kube? bisa dikatakan nih Pak ya, kan tadi pinjaman itu tanpa bunga, sudah jelas tidak ada keuntungan ya, Ya. gitu kan ya. Oke lah mungkin dari pulsa, cuman keuntungan hanya 1 real gitu betul ya. Sedikit Nah ya. inilah salah satu produk dari Kube yang bisa dikatakan sumber keuntungan dari Kube itu sendiri, dengan apa namanya jual barang secara kredit, itu di sini gitu. Dan apa namanya seperti yang tadi sampaikan juga kan di awal, nasabahnya itu dari Jeddah juga ngambil, gitu dengan cara pola seperti ini gitu. Jadi memang ada ya. Ada. Kredit barang bisa ya. Betul. Kita pengen handphone iPhone yang Kasar- 14 Pro kasarnya- Max, boleh kita beli ke Kube di fasilitasi kredit? Boleh. Bahkan mohon maaf ya, misalkan ada Pak Jalal. Ini ada teman gitu ya, ada teman pengen menjual barang ke Pak Jalal gitu ya. Tapi si Pak Jalalnya nggak punya uang gitu ya. Itu bisa memanfaatkan Kube juga. Oke, tapi kalau kredit biasanya harganya agak sedikit mahal ya daripada cash ya. Betul. Ya, Itu berapa kali udah lumrah. term pembayarannya? Bisa 4 kali, 5 kali atau bahkan setahun mungkin? Enggak, paling Enggak juga ya? ya, paling maksimal kita pernah ngasih itu 4 kali. 4 kali pembayaran. 4 kali pembayaran. Itu karena dari nilai bayarnya mungkin besar. Nilai Produknya apa aja ya? Bisa bebas. apa aja? Apa aja. Yang penting ada di Saudi dan bisa dibeli oleh Kube, nanti dijual ke Betul. anggotanya. Anggota ya syaratnya. Kalau Pak Jal pengen tahu, bahkan Kube ini juga pernah menjual kreditkan mobil. Mobil di mana nih? Mobil posisinya di Indonesia. Di Indonesia. Dan juga motor posisinya di Indonesia. Oh gitu. Iya, kita layani Memungkinkan juga. ya. Iya, memungkinkan.
Kalian. Jadi kalau kita butuh kredit barang di Indonesia, bisa diproses oleh Kube di sini ya? Bisa. Wih, cakep deh. Saya butuh rumah nih, bisa nggak kredit rumah? Berapa tahun kira-kira Insya Allah. plafonnya? Insya Allah mudah-mudahan bisa Lebih ke besar ya, depannya. kalau Kubenya udah mantap, Iya, udah iya. kokoh, udah kuat Iya, iya, pendanaannya, insya bisa Allah. aja ya? Iya. Memungkinkan. Intinya kalau kredit barang, kita mau beli apapun, bisa ya ke Kube. Tapi syaratnya kita jadi anggota dulu. Betul, betul. Dan selanjutnya apa lagi nih? Kayaknya yang di depan saya ini apa nih Pak Dudung? Kok Nah, ini. kelihatannya rame banget nih? Ada Ini produk-produk. ada- Maksudnya ada- ditunjukin Pak Dudung. Ada di produk kamera. ini ya. Apa itu? Maaf, ini produk. Nah, ini ada gimana ya? Sini kameranya. Oh, ini ya. Iya. Nah, ini salah satu produk yang bisa dikatakan apa ya? Ke atas sedikit. Kita ajak sebagai mitra Kube ya. Mm-mm. Mitra Kube. Nah, nanti apa sih manfaat misalkan ada salah satu apa ya? Katakan kalau bicara UMKM mestinya kan di Indonesia. Tapi kan di Arab Saudi juga teman-teman PMI banyak juga yang Punya produk. Bikin produk rumahan ya. bikin produk rumahan. Nah, kemudian mereka juga ingin menambah target pasaran gitu kan ya. Iya. Target pasaran. Nah, ini Kube bisa membantu misalkan kita bisa mencoba untuk mengakseskan ke kota-kota lain kayak gitu. Artinya Tapi untuk membantu orang marketingnya ya. betul membantu penjualan marketingnya, ya. betul seperti Ya, itu. oh mantap tuh. Misalnya saya produk di Damam. Betul. Terus itu produk saya nanti kalau saya salurkan ke Kube, Kube bisa menjualkannya atau Mendistribusikannya. ke berbagai kota yang ada di Arab Tentu Saudi. semua dibuat kesepakatannya seperti apa. Ya. Seperti itu. Tapi intinya bahwasanya produk anggota insya Allah kita coba bantu untuk dijualkan di marketing ke menambah marketingnya. distribusi ya. Betul, distribusinya Oh, keluar cakep kota. nih. Bisa go internasional, go Saudi. Keluar Apa kota. aja produk yang diizinkan untuk dijual di yang sekarang ada apa nih contohnya nih? Kalau ini sebutnya produk Indonesia, Oke. ya, produk Indonesia dan ini kebetulan ada apa namanya sebutnya? Di Kube juga ikut mendistribusikan itu ya. Iya, seperti itu. Yang sekarang apa aja produknya yang biasa sudah dipraktikkan sama Kube untuk dijual dan didistribusikan? Dulu itu ada produk dari Al-Hasa ya, dari Al-Hasa. Cuman yang saya tahu kan sementara ini karena dari sisi manajemen kita masih membutuhkan tenaga ya atau orang yang concern di bidang ini kebetulan belum ada. Ya sementara paling kita baru 2 kali sih ya kita memasarkan produk mitra bisa dikatakan ya mitra Kube baru 2 kali. Maaf nih Pak Dudung ada sedikit gangguan Oh iya dengan kameranya. Nah, udah kembali lagi. betul ya. Sebutin Pak Dudung mungkin produk-produk yang sudah dijualkan oleh yang sudah dibantu dari mitra Kube apa saja? Ada kerupuk, ada kopi, apalagi yang sudah dipasarkan. Ini bawang goreng. Bawang goreng juga. Iya, bawang Boleh goreng. dong lihat produknya yang kayak gimana? Bawang goreng seperti ini. Itu juga dipasarkan oleh Kube ya. Jadi anggota memproduksi, kemudian didistribusikan oleh Kube. Iya. Ada kabarnya ada kosmetik juga. Ada. Jadi gini, sebetulnya gini Pak, produk anggota gitu ya. Kalau dia itu anggota dan kemudian ingin dibantu pemasarannya oleh Kube, silakan. Nanti kita bikin kesepakatannya seperti apa dan kita pasarkan seperti itu. Seperti itu intinya. Oke. Apapun itu produknya, tidak harus makanan, meskipun iya. produk apapun juga Kayak insya Allah fashion, gitu. kosmetik Misalkan ada juga istilahnya seperti mudah-mudahan nih ke depannya kita punya link di beberapa kota yang lain kan sementara ini baru Damam Khobar kan seperti itu. Wilayah timur ya. Iya dan itu ya yang sementara ya pusatnya. dan Halsa pusatnya. Kalau misalnya kita punya link-link di kota lain juga nanti kita bisa gitu membantu pemasaran. Contoh misalkan ada yang produk yang harus dikirim ke beberapa teman di Damam. Nah kemudian si anggota ini kan nggak bisa ke Damam. Iya. Nah, kita bisa bantu untuk mendistribusikan gitu seperti itu. Oke, apa yang kira-kira dengan adanya ini namanya mitra UMKM ya bersama dengan Kube. Keuntungan apa kira-kira yang didapat oleh mitra UMKM ini yang didapatkan kalau kita didistribusikan lewat koperasi? Di antaranya apa nih Pak? Format yang kita bikin untuk mitra UMKM ini seperti ini. Contoh misalkan ya, ini produk. Misalkan ada anggota memiliki produk. Nilainya misalkan ya, kita bicara sederhana aja. Misalkan nilainya ini 200 real. Iya. Dari keseluruhan barang yang ingin didistribusikan oleh Kube. Nah, dari Kube itu akan memberikan setengahnya dulu.
dibeli oleh Kube. Iya, dibeli. Oke. Tetapi Oh, dalam arti kita beli enggak dalam isi kesepakatannya bahwa produk akan dibeli semua. Tetapi kita hanya membantu mereka memasarkan. Cuman kita kasih dari sebagai Kube itu stimulus ya. stimulus ya. Kasih ini kita kasih barangkali buat modal lagi ya untuk produksi lagi kita kasih setengahnya dari nilai total Iya, produk iya, yang iya. dikasihkan Artinya ke kita. Kube sudah memastikan pembelian setengah jumlah produk yang akan dijual ke pasar ya. Betul, memberikan Masya Allah. Jadi setengahnya ke- lagi nanti tinggal dijual. Iya. Oke. Nah, tetapi dalam kemudian realnya misalkan dari nilai total 200 real tersebut yang laku hanya 50 real. Nah, dan kemudian itu expire Return. misalkan ya, expire. Iya, harus di-return berarti. Itu di-return semuanya ke anggota karena kita hanya membantu gitu kan. Iya, Membantu memasarkan kemudian tiba-tiba misalnya pangsa pasarnya emang kurang berarti kan kita hanya ngasih masukan lah. Tapi insya Allah sebelum expire kita coba misalkan dalam jangka 1 bulan. Ini misalkan expire selama 3 bulan gitu ya. Iya. Dalam 1 bulan mungkin kita akan bilang lagi ke anggota ini gimana produk di sini ternyata tidak Tidak, ini ya kurang laku. diminati Misalkan ya. kayak kurang diminati seperti itu. Nah kita akan konsultasikan. Ya udah Tapi diambil aja rata-rata kita akan gimana? bawa. Selama ini pengalaman pasti laku ya? Sebetulnya untuk produk ini kan ini yang ini baru ya, yang ini baru. Nah sebelumnya kita hanya satu aja sih satu produk dua sih sebetulnya ya. Dan produk yang salah satunya itu emang sebetulnya responnya bagus. Cuman kan kebetulan anggotanya udah exit seperti itu. Jadi memang Kube ini bisa saja menseleksi dan mencari teman-teman yang punya produk rumahan, Betul. kemudian dibantu distribusi dan penjualannya oleh Betul. Kube. Iya. Dan setengah barang dari yang mau dijual atau didistribusikan itu sudah dibeli dulu oleh Iya, Kube. kita uangkan dulu ya, tapi Iya. dalam arti nanti di dalam kesepakatan dituangkanlah seperti apa bentuknya seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Sebenarnya dari sekian produk ya mungkin ada sekitar 7 yang tadi difasilitasi, diwadahi oleh Kube. Ini benar-benar real yang memang sehari-hari kita butuhkan. Dan memang masyarakat PMI kita banyak terkait ya dengan fasilitas atau produk yang disediakan Kube. Cuma lagi-lagi kalau kita mau berpartisipasi dengan dengan Kube ini pasti harus menjadi anggotanya. Iya, iya. Terakhir Pak Dudung, ini kan karena waktu mepet nih, kita mau ada jalan lagi nih. Iya, iya, betul. Terakhir, apa yang Masya Allah. kira-kira diharapkan Kube selama ini untuk kedepannya dan rencana ke depan yang akan dilaksanakan? Paling gini program aja ya. Mungkin program Kube ini kedepannya insya Allah Pak Jalal kita ini karena kita tidak hanya berpikir hanya kita memikirkan kita semata gitu ya. Nah di Kube ini kita memiliki sebuah program itu semacam peduli kepada Purna PMI yang ada di Indonesia seperti itu. Alhamdulillah pada minggu ini kita baru mencoba membuat sebuah layanan ya atau produk atau apa sebutnya. Itu pinjaman super mikro istilahnya. Oh iya. Iya. Ke depan seperti itu ya. Jadi pinjaman super mikro ini mungkin buat para Purna PMI yang memiliki usaha kecil-kecilan, super kecil ya, seperti para pedagang gorengan Di Indonesia ya? Di Indonesia ya. Pedagang gorengan, pedagang serabi dan lain sebagainya. Dan mereka tuh benar-benar yang saya tahu mereka selalu memanfaatkan bisa dikatakan sebut Bank Emok ya. Dan juga ada Bank Emok apa lagi tuh yang menggunakan seperti itu. Pinjaman yang hanya 200, yang hanya 300 itu mereka memaksakan diri meminjam kepada Bank Emok. Padahal kan pada saat meminjam misalkan 300, dia itu udah terpotong 10% untuk ininya berarti cuma 270. Udah kemudian ditambah lagi dengan bunganya lagi. Nah, Kube ini sudah meluncurkan dengan pinjaman 300.000 rupiah per orang yang mungkin untuk para PMI lah uang nggak seberapa ya, tapi buat mereka sangat bermanfaat meskipun kecil. Benar. Kita kasih pinjaman 300.000 ini tanpa bunga seperti itu. Jadi 300 kembali 300 seperti itu. Itu ke depan akan Kedepannya dilakukan proyek itu ya. Insya Allah itu setiap hari Kamis kita akan mungkin berapa orang gitu ya kita kasih pinjaman Purna PMI khusus untuk Di Purna Indonesia. PMI. Ya. Oke, itu rencananya ya, Masya Ya, Allah. dan itu udah berjalan. Alhamdulillah, ini ternyata kita sudah hampir 10:30, sementara kita punya jadwal bis ya. Betul Pak, ini kebetulan luar biasa. Terima kasih sekali Pak Dudung, Siap. Jazakallah khair sudah datang ke sini dan meluangkan waktu serta berbagi informasi
manfaat kube, ini pengelolaan uang yang diatur oleh PMI, dari PMI, oleh PMI, dan untuk PMI. PMI, untuk PMI dan Purna PMI. Purna sekarang ditambah dengan Purna Betul. PMI. PMI ini bukan palang merah Indonesia ya, tapi pekerja migran Indonesia yang ada di Arab Saudi. Betul, betul. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan, mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga cita-cita dan rencananya berjalan mulus dan tentunya diberi taufik oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Sekian saja Pak Tudung, terima kasih. Kita siap-siap berjalan ya. Kita safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.